Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pesona Inspira, apa kabar hari ini? Semoga kabar baik dan kembali lagi bersama saya Dede Adika di Bincang-Bincang Tangkas spesial edisi hari ini ya, Selasa 1 November 2022. Mengawali bulan November, semoga dengan penuh keceriaan, penuh kebahagiaan. Dan seperti biasa, Dede nggak sendiri tapi sudah ditemani oleh dua narasumber yang sama luar biasanya juga. Yang pertama ya, boleh nih Dede sapa dulu. Mungkin kemarin karena udah kenalan ya, boleh nih disapa lagi. Ada Kak Awi, fasilitator dari LPTP. Apa kabar? Baik Kak Dede. Oke, lalu ada juga bersama kita Dr. Eni Listiawati sebagai tenaga ahli program Tangkas. Apa kabar, dokter? Kabar baik, Kak Dede. Wih, ceria sekali hari ini. Oh iya dong. Ini boleh nih manggil Kak, kan Dede. Oh, kebetulan anak terakhir dedenya itu. Kalau tua tetap aja bapak besok. Bapak. Oke, baik. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan kedua narasumber yang luar biasa. Pastinya di Bincang-Bincang Tangkas, tanggap gizi dan kesehatan anak stunting live dari 92,1 FM Radio Pesona FM Wonosobo ya. Nanti Pesona Inspira silahkan yang mau bertanya, bergabung, boleh banget SMS atau WhatsApp. Langsung kirim saja di 0823 2383 9996. Mau kenalan lebih jauh dulu bersama Dr. Eni hari ini, mungkin masih banyak yang asing ya pendengar dari Radio Pesona. Dr. Eni dari, kalau saya nggak salah ya datanya nih, dari Yayasan Suluh Kasih Bangsa Surakarta, betul? Betul. Weh, bisa diceritakan dong mungkin hubungannya profesi terus dengan bincang-bincang tangkas seperti apa sih? Hubungan profesi saya ya sebagai dokter ya. Oke. Jadi beberapa tahun yang lalu saya sempat dijawil ini sama Kak Awi untuk membantu program Tangkas. Nah, kebetulan kan memang program Tangkas ini menurut saya program yang luar biasa ya. Karena memang program Tangkas ini ditujukan untuk membantu mencegah supaya anak-anak Indonesia itu nggak stunting lagi, karena angka stunting di Indonesia ini katanya 1 dari antara 3 anak Indonesia mengalami stunting. Jadi ini kan angka yang luar biasa. Maka waktu saya diajak oleh Kak Awe, kebetulan cocok juga nih, saya sukanya di kesehatan masyarakat, dijawil oleh Kak Awe untuk membantu di program Tangkas, ya saya langsung oke aja nih, langsung ke Wonosobo bahkan ya waktu itu ya Kak Awe ya, melihat langsung, ketemu sama para kader sampai pada hari ini Kak Dede. Oke, luar biasa. Berarti sudah tergabung sejak kapan, dokter? Sejak kapan ya? 3 atau 4 tahun yang lalu ya Kak Awe ya? Ya, Mungkin Kak Awe yang lebih 2020 tepatnya. 2020. Iya. Oke, berarti memang khusus untuk Wonosobo atau ada beberapa daerah lain juga? Oke, kalau membantu Kak Awi di LPTP ya khususnya di area binaannya Kak Awi gitu ya. Fokusnya memang di Wonosobo, tapi kalau untuk ngurusnya anak stunting sendiri, kebetulan saya juga aktif di lingkungan tempat klinik kami, jadi juga saya sering ikut membantu program-program terkait dengan pengentasan stunting di Surakarta juga gitu. Selain itu, kalau di Yayasan Suluh Kasih Bangsa kita juga punya programnya itu adalah pelatihan untuk kader ini. Salah satu dari topik pelatihannya itu juga tentang masalah gizi pada anak ya, dengan kata lain ya termasuk di dalamnya juga membahas tentang stunting. Oke, nah kemarin di Selasa yang lalu saya, Kak Awe, sama Kak Duro sudah sempat ngobrol nih terkait stunting dan juga kesehatan anak gitu ya. Kalau dari sudut pandang seorang dokter, sebenarnya seperti apa sih stunting ini? Oke, stunting itu memang kadang-kadang diterjemahkannya jadi anak pendek gitu ya. Kalau zaman dulu sempat terjemahannya itu anak kerdil gitu, jadi nggak enak lah dilihatnya apa. Jadi kadang-kadang buat orang tua juga sensitif gitu. Nah kalau sekarang memang per definisi sekarang itu dikatakan stunting itu sama dengan anak pendek. Sebetulnya
dikatakan sama ya enggak juga ya, karena sebetulnya berbeda. Definisi stunting sendiri adalah anak bertumbuh pendek karena gangguan gizi kronis. Jadi harus ada karenanya gitu ya. Jadi nggak sekedar anak yang pendek itu maka dia dikatakan sebagai stunting. Nah, untuk ngomong seorang anak itu pendek atau nggak pendek itu juga harus ada standarnya. Jadi bukan sekedar kita lihat, kok lebih pendek dari temennya, berarti dia stunting gitu enggak. Tapi benar-benar kita harus ukur tinggi badannya, kita sesuaikan dengan standar dari WHO, apakah memang di bawah standarnya WHO atau tidak. Masuk ke kategori mana nih, pendek atau sangat pendek. Nanti kalau udah ketemu pendek atau sangat pendek, itu bukan berarti terus otomatis anaknya juga stunting. Tapi kita harus analisa lagi lebih lanjut, apakah anak ini pendeknya ini sebabnya karena apa? Apakah jangan-jangan karena kelainan genetik, atau jangan-jangan memang lahir dengan beberapa penyakit yang memang akan menyebabkan pertumbuhannya itu terganggu. Itu nggak dikategorikan sebagai stunting sebetulnya. Karena kalau kita kategorikan sebagai stunting, maka harus memenuhi syarat bahwa si anak mengalami gangguan gizi kronis. Nah, cuman di lapangan seringkali kita kalau untuk para kader itu untuk lebih memudahkan kalau ketemu anak pendek, ya udah berarti langsung dirujuk sebagai anak pendek atau anak beresiko stunting sebetulnya. Oke. Setelah dari 2020 ya dokter ya, ke Wonosobo, melihat stunting di Wonosobo seperti apa dong secara garis besar gitu? Oke. Saya rasa Wonosobo bukan yang terburuk ya. Jadi kisaran angka stunting di Indonesia itu kan sekitar yang jangan lah ya, sekitar 20 bahkan sampai 50% ya. Oke. Maka ada yang bilang sekitar 30 sampai mungkin sampai 50%. Maka kalau di rata-rata itu jatuhnya itu di angka sekitar 40-an. Itu berapa tahun yang lalu. Nah, makanya dikatakan 1 dari 3 anak Indonesia itu mengalami stunting. Nah, kalau di Wonosobo saya yakin sih angkanya enggak setinggi itu ya. Angkanya enggak mungkin satu dari antara 3 anak itu mengalami stunting, itu saya rasa enggak. Tapi memang kita juga harus jangan terus merasa aman gitu. Makanya kita perlu terus-menerus melakukan pemeriksaan tinggi badan berkala pada anak-anak kita supaya kita itu kalau misalnya ada yang stunting bisa segera dikenali dan diatasi. Karena stunting sendiri itu sebetulnya bukan masalah tinggi badan doang, Pak Dede. Kalau masalah tinggi badan doang, nanti tinggal dikasih semangat ya. Wah, yang penting kamu semangat, jangan minder gitu, misalnya ya. Yeah. Jadi nanti nggak ada kaitannya nih sama kualitas sumber daya manusia. Tapi stunting itu sebetulnya bukan masalah tinggi badan, tapi stunting itu kalau anak itu pendek berarti ada gangguan gizi kronis. Kalau gangguan gizi kronis nanti yang keganggu itu bukan tinggi badan doang, tapi yang kita takutkan adalah ada gangguan isi kepala. Jadi nanti bisa menyebabkan IQ-nya itu turun. Nah, kalau IQ-nya turun, berarti sekolahnya nggak tuntas. Bahkan dikatakan anak yang stunting itu bisa-bisa nggak bisa lulus. Mentok itu cuma lulus SMP. Kebayangkan kalau generasi kita, generasi Indonesia itu lulusan SMP doang. 1 dari antara generasi muda Indonesia cuma lulusan SMP. Wah, itu kan berarti kualitas SDM kita sangat mengkhawatirkan. Nah, jadi stunting itu adalah cara mudah untuk menemukan ada gangguan gizi kronis yang berisiko menyebabkan masalah pada isi otak. Nah, yang kedua adalah masalah pada isi perut. Nah, nggak cuma perut sih, perut dan dada. Artinya alat dalam kita. Alat-alat dalam kita itu kalau seorang anak itu stunting, maka alat dalamnya berarti juga perkembangannya tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, maka nanti di masa dia dewasa, umur 30-40, dia akan lebih gampang kena penyakit. Sakitnya itu sakit yang serem-serem lah. Diabetes, sakit jantung, hipertensi. Nah, makanya kita sekarang kan menemukan ya semakin banyak loh orang-orang muda udah pada sakit yang seperti itu. Nah, mungkin itu gara-gara kita dulu angka stuntingnya juga cukup tinggi. Makanya kita karena udah tahu ini, kita harus bergegas untuk segera mengentaskan Indonesia dari stunting. Oke, ini efek snowball ya. Berarti sangat besar sekali semakin jauh. Kalau KW sendiri sebelum kita lebih jauh soal gizi dan lain sebagainya, kenapa nih ke Dokter Eni gitu yang dipilih untuk bisa membantu ke Wonosobo gitu? Oke.
Kalau ini sebenarnya ada secara pribadi karena saya juga kebetulan muridnya Dokter Eni, Kak Dede. Kebetulan dulu juga saya muridnya di volunteer komunitas anak kanker, peduli anak kanker. Terus karena di Wonosobo dapat isu stunting, Dokter Eni kan memang sangat smart ini kalau membahas soal anak-anak gitu. Akhirnya dan kadang definisi yang dikeluarkan oleh beliau itu cukup gampang dan membuat perhatian khusus gitu. Oke. Cukup menarik berarti ya. Betul. Oke, luar biasa ya mengawali obrolan kita di sore hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi setelah break. Buat Pesona Inspira sekali lagi nih, silahkan ya, karena obrolan sore hari ini mungkin dekat gitu dengan kisah-kisah yang ada di sekitar Pesona Inspira. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan saja melalui SMS ataupun WhatsApp. Kirim di 0823 2383 9996. Jangan kemana-mana Pesona Inspira, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Kenapa informasi terbaik? Ya karena ini nih bisa menampilkan narasumber yang luar biasa. Kita masih berlanjut pastinya di talkshow interaktif hari ini, bincang-bincang seputar Tangkas ya. Apa itu Tangkas? Jadi Tangkas adalah tanggap gizi dan kesehatan anak stunting ya. Akan hadir setiap hari Selasa Pesona Inspira jam 3 sore sampai dengan jam 4 sore. Jadi jangan sampai dilewatkan ya. Sudah ada Kak Awi dan juga Dokter Eni masih bersama kita dari LPTP Surakarta melanjutkan obrolan yang tadi ya. Jadi sudah sempat disampaikan juga tadi oleh Dokter Eni kalau nggak melulu stunting itu pendek atau kerdilnya aja gitu ya. Tapi banyak faktor-faktor yang lain. Mungkin seperti apa penjelasan yang lebih sederhana gitu Dok, biar mungkin pendengar atau masyarakat juga bisa lebih mudah untuk memahami gitu. Wah, Dokter Edi. Halo. Faktor-faktor yang mempengaruhi stunting ya, tadi sempat terputus. Iya. Oh iya benar. Biarkan mungkin kebanyakan orang taunya cuma kerdil gitu ya, pendek. Nah mungkin penjelasannya yang lebih sederhana, padahal setelah tadi ngobrol sedikit aja udah banyak banget, mulai dari isi kepala, isi perut dan lain sebagainya gitu. Ya betul. Kalau memang stunting ini kan ya itu tadi, banyakkan orang mikirnya karena kalau iklan stunting itu kan isinya cegah stunting itu penting, terus stunting sama dengan anak pendek. Nah jadi kayak seolah-olah tuh kita difokuskan hanya di tinggi badan aja. Sebetulnya kenapa kok seolah-olah yang ditonjolkan tinggi badannya ini, karena pengukuran tinggi badan ini nanti sifatnya adalah sebagai screening atau penapis gitu ya. Screening atau penapis, jadi penyaring gitu. Biar kita tuh waspada cepet anak ini tuh kira-kira ada gangguan gizi kronis atau enggak. Jadi sebetulnya yang bahaya, yang menakutkan itu bukan pendeknya memang, tapi gangguan gizi kronisnya. Nah anak kalau mengalami gangguan gizi kronis, nanti yang akan paling gampang kita lihat adalah tubuhnya pendek. Kalau kita mau lihat isi kepalanya kan sulit, apalagi isi rongga dalamnya kan lebih sulit lagi. Jadi yang paling gampang kita lihat adalah bahwa anak itu pendek. Nah memang kadang-kadang kalau di lapangan kita ketemu tuh kayak ada ada yang bilang kalau anak stunting itu kan menentukan anak stunting kan nggak segampang itu, belum tentu anak yang pendek itu karena stunting. Nah ini memang ada dua perbedaan cara pandang gitu ya. Yang pertama saya akan cerita dari cara pandang seorang dokter spesialis anak biasanya. Nah kalau dokter spesialis anak ketemu anak yang beresiko stunting atau anak yang dicurigai stunting, maka yang harus dilakukan oleh seorang dokter spesialis anak adalah menegakkan diagnosa. Kalau dia menegakkan diagnosa, maka berarti harus benar-benar tepat. Nah, karena definisi stunting adalah anak pendek karena gangguan gizi kronis, maka seorang dokter anak itu biasanya kalau melihat seorang anak pendek, dia tidak akan langsung bilang anaknya ini stunting.
Tapi nanti dia akan melakukan langkah-langkah berikutnya, biasanya melalui anamnesa atau wawancara, pemeriksaan fisik, bila perlu pemeriksaan laboratorium untuk melihat apakah benar pendeknya ini karena gangguan gizi kronis. Kalau memang pendeknya karena gangguan gizi kronis, baru nanti muncullah diagnosa bahwa anak ini stunting. Nah, nanti selanjutnya berarti penata laksanaannya. Nah, kalau dari sudut pandang seorang kader atau orang tua nih ya, jadi orang tua juga termasuk nih. Nah, kalau misalnya melihat anaknya itu pendek, lihat pendeknya dari mana? Yaitu tadi harus dibandingkan dengan standar WHO. Tapi kalau nggak punya, misalnya nih, belum sempat lihat standar WHO, tapi misalnya kalau kita punya anak, terus anak kita itu kalau pergi sekolah atau main-main sama teman sebayanya, kok anak kita itu kelihatannya pendek, kita harus waspada. Walaupun memang Farel suka nyanyi ojo dibanding-bandingin, tapi khusus ini ya kita bukan membandingkan ya. Bahasa halusnya apa ya? Ya membandingkan sebetulnya. Kita bandingkan sama teman-teman sebayanya, kok dia lebih pendek, ya kita harus lebih waspada nih. Nah, waktu kita waspada, kita cari kurva, kita ukur tinggi badannya. Wah, ternyata di kurva dia termasuk kategori pendek atau sangat pendek. Nah, karena ini sifatnya nyaring gitu ya, maka lebih baik kita ketemu curiga dulu, terus diperiksa, ternyata tidak, daripada kita mengabaikan ternyata anaknya sakit. Akan lebih baik kita mengira anak kita sakit ternyata tidak kan, daripada kita mengira anak kita itu sehat-sehat aja tapi ternyata sakit. Nah, makanya kalau untuk di orang tua atau kader itu prinsipnya kita harus lebih waspada, harus kayak lebih hati-hati. Maka memang begitu anak itu pendek atau sangat pendek, kita langsung anggap dia sebagai kategori stunting atau beresiko stunting. Jadi ada yang bilang jangan ditulis stunting dulu, soalnya kita kan harus ngecek, jangan-jangan dia hanya beresiko. Nah, maka langkah selanjutnya bukan berarti terus anaknya didiemin aja atau ya udahlah kamu kan kurang gizi, gizinya saya tambahin, enggak. Tapi anaknya perlu kita konsultasikan ke tenaga medis. Supaya apa? Supaya benar-benar tegak dulu diagnosanya stunting atau enggak. Nanti baru kita tentukan habis ini mau ngapain ini, anaknya mau diapain, intervensi gizinya seperti apa. Itu. Jadi memang beda cara pandang karena punya beda kepentingan. Lalu bukan berarti ada yang salah ada yang benar ya, tapi beda kepentingan. Berarti memang pernyataan terkait anak pendek belum stunting ini ada benarnya, tapi dengan berbagai macam pertimbangan itu tadi ya. Betul, karena biasanya kalau dokter anak itu gini, dia lihat ada anak pendek, maka dia akan lihat orang tuanya dulu. Tinggi orang tuanya itu diukur. Nah, tinggi orang tuanya itu diukur. Harusnya kalau anak, misalnya nih, kalau orang tua biasanya kan yang lebih tinggi ini si cowok kan, si cewek kan biasanya lebih pendek daripada si cowok, si ibu lebih pendek daripada si ayah. Nah, kalau ayah dan ibu ini punya anak perempuannya ini harusnya tingginya nanti lebih tinggi dari ibunya, tapi tidak lebih tinggi dari ayahnya. Itu. Nah, kalau anak laki-laki dia harus lebih tinggi dari ayahnya. Nah, ini tuh kita bisa hitung. Jadi kita namanya menghitung, mengestimasi tinggi badan anak pada saat dewasa. Nah, hasil estimasi itu nanti kita plotkan ke kurva WHO. Kalau ternyata dia estimasi pas dewasanya itu memang pendek, maka kalau anak ini di umur 3 tahun dia pendek, ya itu sudah sewajarnya gitu. Maka dia bisa lepas dari kategori stunting. Tapi ini khusus di dokter anak ya biasanya ya, atau di tenaga medis gitu, yang berpikir pola seperti ini. Tapi kalau pola seperti ini kita berikan pada kader gitu, waduh rumit banget itu pasti ya, rasanya akan sangat luar biasa rumit. Maka kita nggak usah pusing kayak gini. Kalau kita itu sebagai orang tua atau sebagai kader, ketemu dia di bawah, rujuk. Jadi nggak usah ikut pusing-pusing gitu. Coba saya mau ke Kak Awe. Ini berkaitan sama obrolan kita yang Selasa lalu juga tentang kader gitu kan. Menghadapi ini perbedaan pendapat gitu ya, dan juga kepentingan yang tadi disampaikan oleh Dr. Eni terhadap kader, gimana cara menyampaikannya?
Nah ini sebenarnya Kak Dede jadi tahu nih kemarin penjelasan saya tuh sumbernya dari mana gitu. Oh iya, benar. Ya jadi memang salah satu strategi yang disarankan oleh dokter ini cukup bagus gitu. Karena memang kami merasakan gitu di lapangan itu memang perdebatan itu cukup kuat ya. Masalah mana yang stunting, mana mending ada yang di screening dulu gitu. Ya akhirnya benar apa yang disampaikan dokter ini tadi, curiga dulu, apapun hasilnya segera dirujuk atau diperiksakan gitu. Nah, begini saja dari hal yang simpel curiga dulu terus periksa saja masih banyak yang nggak mau periksa orang tua. Iya, betul. Nah, makanya memang saya sangat setuju sama dokter Eni bahwa memang mungkin kita tidak perlu lagi mendebatkan stunting itu yang mana ya, karena mungkin diagnosa kembali lagi harus dikeluarkan oleh teman-teman tenaga kesehatan. Nah, kita sebagai masyarakat, orang tua, kader, ya kita tadi pesannya dokter ini tadi yang bagus adalah curiga dulu. Jadi apapun status gizi anaknya, terutama tinggi badannya, kalau dia pendek atau sangat pendek, wah ini sudah kartu kuning ini kan. Iya, betul. Lalu tadi menarik juga, saya sempat menangkap kayak mendingan kayak tahu anaknya sakit tapi setelah diperiksa lebih jauh ternyata nggak sakit gitu kan. Yeah. Menduga stunting tapi ternyata nggak stunting gitu. Nah, untuk memberikan pemahaman yang sama kepada orang tua juga kayaknya jadi hal yang cukup berat gitu kan. Sebagai orang tua apa yang harus dilakukan sebenarnya untuk bisa menanamkan pemahaman yang sama gitu? Oke, ini dokter ini apa saya dulu nih Kak? Boleh siapa? Oke. Berdua juga boleh. Kalau menurut mungkin saya dulu dokter ini. Boleh kali dulu. Mungkin kalau untuk apa yang bisa dilakukan orang tua, jelas carilah literasi sebanyak mungkin. Terus yang kedua, rutin posyandu itu wajib sekali, karena kalau kita lihat di wilayah yang semakin perkotaan ya, itu memang fungsi posyandu kok semakin kecil ya. Makanya jadi orang tua kita harus rutin datang posyandu, karena memang manfaatnya banyak sekali gitu. Dengan kita ditimbang, diukur, tahu status gizinya, kita jadi tahu gitu apakah anak kita ada masalah atau tidak. Jadi ada kecurigaan tadi mungkin bisa dibenarkan dulu di level kader, baru nanti bisa dilanjutkan ke tenaga kesehatan. Terus yang kedua, ini yang simpel adalah orang tua itu kan biasanya kalau sudah hamil, biasanya ya, ibunya kalau sudah hamil itu biasanya dapat buku kitab suci ya, dokter ini ya, kita ngomongnya KIA ya, buku ibu dan anak itu ya. Nah sebenarnya di buku itu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan itu cukup lengkap gitu, mungkin bisa dibilang sudah lengkap gitu. Nah sebagai orang tua, daripada pusing mungkin kalau cari di internet mungkin terlalu banyak informasi, bingung mana yang benar mana yang tidak. Betul. Nah itu di buku saktinya ibu-ibu itu, KIA itu, di situ banyak sekali informasi soal itu gitu. Jadi harus rutin baca buku kayaannya, memahami buku kayaannya. Nah, di situ dengan begitu saja sebenarnya kita sudah tahu gitu, apakah benar kecurigaan kita itu ada apa tidak gitu. Oke, luar biasa. Dokter ini mungkin? Oke, saya mau nambahin dari sisi nakesnya ya, atau dari kadernya ya. Kan kalau tadi Mas Awi dari sisi orang tuanya ya, menerima gitu ya. Kalau saya dari sisi nakesnya atau kadernya, jangan baper. Kenapa Pak jangan baper? Karena orang tua manapun deh, kalau anaknya dibilangin agak jelek dikit aja pasti kan sensitif sekali ya. Apalagi kalau dibilangin anaknya pendek, itu pasti tersinggung. Perasaan pertama tuh biasanya lebih banyak, 80% lah kayaknya itu bakalan mereka tuh tersinggung gitu ya. Tersinggung karena merasa anaknya dihina. Yang kedua, tersinggung karena merasa dianggap sebagai ibu yang kurang bisa mengurus anak gitu ya. Itu biasanya karena dua itu. Jadi kita sebagai nakes tuh nggak boleh baper, harus sabar ya. Nah makanya juga kita misalnya kalau orang tua itu masih belum mau menerima pada waktu kita ceritakan seperti itu, ya udah besok kita coba lagi, atau bisa juga kita tambahkan kata-kata, ya Bu, semoga saya salah. Nah, mungkin di awal-awal kan gitu ya, itu salah satu trik kita untuk menyampaikan berita yang kurang menyenangkan. Semoga saya salah, tapi dari hasil pemeriksaan bahwa anaknya itu terkategori pendek. Kalau nggak segera diatasi, nah kita berikan urgensinya bahwa memang kalau nggak segera diatasi, nanti kita sudah nggak bisa kejar lagi. Karena stunting itu utamanya yang kita sangat harus dicegah. Stunting itu adalah
dari usia kehamilan 0 bulan sampai usia anak itu 2 tahun. Karena pada masa itu adalah masa pembentukan otak. Jadi kalau nanti kita baper, orang tua juga ikut baper, anaknya akhirnya tidak terintervensi selama 6 bulan, kan sudah banyak sekali itu waktu yang hilang. Sudah berapa banyak nih kemampuan otak yang akan berkurang gitu ya. Jadi memang sebagai nakes ya kita harus itu jangan mudah baper ya. Sebagai orang tua kita juga harus belajar juga menerima bahwa ya kan memang nggak ada anak yang sempurna ya, karena kan kesempurnaan hanya milik Tuhan semata. Tapi jadi harus belajar bahwa mungkin orang memberitahukan bahwa mungkin kesannya tidak menyenangkan, tapi yang harus kita perhatikan bahwa itu untuk kepentingan anak kita. Intinya kita harus harus berpikir memprioritaskan bahwa yang penting anak kita itu sehat dan bisa bertumbuh sesuai dengan usia. Oke, berarti emang harus beriringan ya, kalau satu sisi menerima yang satu enggak, agak sulit memang. Betul. Memang perlu secara beriringan. Tapi ketika kan tadi kita menduga nih kalau ternyata kita takutnya stunting, bukan stunting kan bonus ya. Tapi ketika dikira stunting dan benar stunting, apa yang harus dilakukan, Dok? Oke, kalau memang ternyata kita kira stunting dan ternyata memang benar stunting, ya berarti harus segera diatasi gitu ya. Harus segera dikejar pertumbuhannya. Syukur-syukur masih dalam usia sebelum 2 tahun. Tapi kalau misalnya setelah usia 2 tahun, memang masih bisa kita kejar sih pertumbuhannya. Jadi mungkin ada orang tua yang gini, Dok, anak saya pas kecil itu stunting. Dulu pas umur kurang dari 2 tahun itu memang susah tinggi, Dok, tapi lihat anak saya sekarang usianya 15 tahun, tingginya aja lebih tinggi dari bapaknya. Wah, berarti kan udah nggak stunting lagi. Ya benar sih, memang kalau secara definisi memang anaknya nggak lagi dikatakan stunting. Tapi bukan masalah nanti hasilnya jadi gimana, tapi pada masa usia 0 kehamilan sampai usia 2 tahun itu masa kritis pembentukan otak. Jadi kalau misalnya itu sudah terlanjur itu kan kita nggak bisa ngulangin lagi dan itu nggak bisa dikejar lagi karena ubun-ubunnya udah nutup gitu. Maka memang akan lebih baik kalau kita bisa segera menemukan dan segera mengintervensi atau segera menerapi gitu ya. Oke, makanya deteksi dini itu penting ya, termasuk melalui terapinya kemana posyandu itu tenaga medis. Oke. Nah, mungkin perlakuan khusus ada nggak, Dok? Kader ini kan sebetulnya garda terdepan ini untuk penemuan stunting. Perlakuan ada khusus dari orang tua gitu, yang paling sederhana deh ketika diketahui anaknya stunting gitu, kebiasaan-kebiasaan di rumah gitu, mungkin yang bisa dilakukan gitu. Oke, kan masalah stunting itu adalah masalah gizi ya. Jadi masalah gizi itu dia kekurangan gizi. Kekurangan gizi ini sebabnya 2. Karena memang gizi yang masuk itu kurang atau gizi yang keluar itu berlebihan. Nah, gizi yang masuk kurang ya berarti memang pola makannya itu kurang. Nah, makanan yang kurang itu bukan berarti jumlahnya juga kurang. Bisa jadi anak itu makanannya jumlahnya itu banyak, tapi kandungan gizinya kurang. Nah, itu makanya kalau kita ketemu kasus stunting, yang pertama kali harus kita evaluasi pola makannya, jumlahnya, kapan diberikan, komposisinya gitu ya. Terus cara pemberiannya seperti apa, itu jadi hal yang sangat penting untuk kita nilai. Nah, yang kedua itu penyebab stunting adalah gangguan gizi atau kekurangan gizi karena pengeluarannya berlebihan. Loh, kok bisa keluarnya berlebihan? Karena anak ini sering sakit-sakitan. Jadi kita harus juga tanyakan, memang anak ini tuh sakit influenzanya setahun berapa kali gitu kan. Orang di negara 4 musim aja bilang kalau orang sakit influenza tuh normalnya cuma setahun sekali. Nah, kalau kita kadang-kadang udah kayak gajian setiap bulan. Nah, berarti ini udah terlalu sering. Atau dia sedikit-sedikit batuk pilek, sedikit-sedikit diare gitu ya. Ya otomatis dia pengeluaran gizinya akan berlebihan. Nah, ini penyakit-penyakit ini harus kita hentikan. Menghentikannya caranya gimana? Nomor 1 dicegah. Dicegahnya caranya gimana? Cek dulu status imunisasinya. Jangan-jangan imunisasinya nggak komplit, atau jangan-jangan higiene sanitasinya kurang, jadi kebersihannya kurang, kebersihan makanannya kurang,
atau lingkungannya yang terlalu banyak penyakitnya gitu ya. Jadi kayak dia tuh anak ini jadi gampang sakit. Nah, ini harus kita evaluasi. Mana penyebabnya, harus segera kita intervensi segera. Oke, kita akan kembali lagi, masih ada satu segmen. Dokter Eni ditahan dulu, Kak Awi juga. Kita akan kembali lagi untuk Pesona Inspira. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, setelah ini akan kami jawab. Jadi silakan stay tune terus. Ditunggu ya, setelah break kami akan segera kembali. Kembali lagi, Pesona Inspira masih bersama saya Dede Adika dan juga dari LPTP Surakarta, dan pastinya Pesona Inspira Anda masih mendengarkan bincang-bincang tangkas, tanggap gizi dan kesehatan anak stunting. Ada pertanyaan dari pendengar, langsung saya bacakan ya. Ini mungkin nanti bisa dijawab dari keduanya. Silakan. Ini selamat sore Kak Awe dan Dokter Eni. Saya Nuni katanya ini. Pernah dengar kalau stunting itu kan siklus ya. Nah, banyak remaja, anak-anak zaman now ini suka makanan yang nggak sehat gitu, malas sarapan, kurang sayur ataupun buah gitu. Nah, apakah kondisi ini masih bisa diperbaiki? Haruskah sebelum anak atau pas udah dewasa gitu? Masih bisa diperbaiki kah sebelum memasuki pertumbuhan masa dewasa? Persiapan juga nih untuk mempunyai keturunan gitu. Oke. Saya dulu atau Mas Awi? Dokter dulu, dokter. Oke. Ini ada penelitian yang menarik nih tentang stunting ya. Jadi gini, anak-anak yang mengalami stunting, biasanya kalau kita di medis itu stunting itu kita fokuskan pada anak-anak di bawah usia 2 tahun. Memang setelah usia 2 tahun masih ada tuh namanya kategori pendek atau sangat pendek. Tapi biasanya kita udah nggak pakai istilah stunting lagi ya, memang anaknya pendek atau sangat pendek. Karena memang sebetulnya per definisi stunting itu sangat spesifik untuk anak usia sampai 2 tahun aja. Nah, ada penelitian ini, beberapa penelitian gitu ya, yang menyatakan bahwa anak-anak yang mengalami stunting itu kan berarti mengalami kurang gizi pada usia di bawah 2 tahun. Ternyata waktu dia mengalami kurang gizi ini kan tubuh akhirnya berkompensasi ya, mungkin itu yang dimaksudkan sebagai siklus ya. Tubuh itu berkompensasi, makannya jadi banyak. Nah, waktu dia makannya banyak kan biar pengen cepet nggak stunting lagi gitu ya. Ternyata ini kayak bonceng gitu ya, jadi kayak rebound gitu. Nah, anak-anak yang dulunya stunting itu punya kecenderungan besar untuk mengalami kegemukan pada usia remaja. Jadi unik ya. Jadi anak-anak yang gemuk di usia remaja itu kalau kita telusur-telusur ternyata waktu kecilnya itu stunting. Nah, terus gimana? Ya sudah ya, berarti intervensinya beda. Kita kan harus melupakan masa lalu ya, move on. Yang lalu kan udah nggak bisa diperbaiki lagi. Sekarang fokus nih, masalah gizinya itu apa? Kita mengenal ada 3 masalah gizi nih Kak Dede. Yang satu kekurangan gizi, itu kaitannya sama berat badan. Yang 2 kelebihan gizi, kaitannya sama berat badan, maksud saya ya. Nah, yang ketiga adalah namanya kekurangan gizi mikro. Nah, kekurangan gizi mikro itu artinya dia berat badannya baik-baik aja, atau mungkin bahkan dia gemuk, tapi dia ada kekurangan salah satu zat gizi. Zat gizi kan kita seperti tahu ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Kalau kelebihan karbohidrat sama kelebihan lemak, ya orangnya bisa gemuk. Tapi kalau dia kekurangan protein bisa terjadi loh. Jadi pada orang gemuk bisa juga mengalami kekurangan protein. Atau bisa juga pada orang yang gemuk tapi zat besinya kurang. Jadi dia akhirnya mengalami anemia. Nah, bagaimana caranya biar stunting itu enggak kembali ke generasi berikutnya gitu ya? Ya berarti calon ibu harus sehat. Kalau mau menghapuskan riwayat stunting yang dulu ya sulit ya sulit, yang sudah berlalu ya sudahlah, sudah berlalu ya sudah. Nah sekarang kalau kita itu mau jadi seorang calon ibu ya kita harus jadi calon ibu yang sehat. Dalam artian apa? Berat badan kita sebaiknya ideal. Yang kedua, jangan sampai anemia. Karena kalau seorang calon ibu itu berat badannya tidak ideal, terlalu berat atau terlalu ringan, itu nanti anaknya bisa lahir dengan gangguan berat badan. Berat badan lahirnya bisa sangat rendah atau bahkan sangat tinggi yang beresiko. Atau kalau seorang ibu itu mengalami anemia, ya anaknya tuh lahir itu udah kekurangan oksigen, jadi udah megap-megap. Nah, kalau anak-anak yang lahir dari seorang ibu yang berat badannya tidak ideal, tidak normal,
dan juga lahir dari seorang ibu yang mengalami anemia, maka anaknya akan beresiko stunting. Jadi buat kita-kita nih yang udah remaja, bahkan udah mau jadi calon ibu, dulunya stunting, ya sudahlah, nggak usah menangisi masa lalu. Tapi kita persiapkan bagaimana menjadi calon ibu yang baik untuk generasi kita berikutnya. Ya, yang pertama, pertahankan berat badan tetap normal. Yang kedua, pastikan kita tidak anemia pada saat hamil. Oke. Kalau dari Kak Awe gimana? Kalau emang sih ngerasain juga gitu loh. Misalkan ada orang jualan pisang sama jualan batagor, saya pilih batagor nih. Nah, ini gimana Kak Awe? Loh, itu tergantung Kak Dede. Pisangnya apa dulu? Kok pisang goreng sama aja? Oh iya. Oke, sebenarnya disampaikan dokter ini tadi bagus sekali. Mungkin yang saya ingin cerita teman-teman kami di lapangan, terutama untuk remaja sendiri ya di Wonosobo itu, terutama remaja putri dikasih tablet tambah darah dengan cuma-cuma itu jarang diminum. Padahal tadi kaitannya harus nolong ini jangan sampai anemia. Masalah berat badan ya ini memang ya harus dijaga lah, jangan sampai terlalu kurus, terlalu gemuk gitu ya. Yang pas-pas saja. Nah, kalau yang soal tablet tambah darah ini memang masih jadi PR karena kalau misalnya kita berikan misalnya lewat posyandu remaja atau pertemuan umum, kadang hanya diberikan tapi tidak dipantau minumnya. Atau misalnya diberikan di sekolah, diminum pada saat itu, pas pulang nggak diminum. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan kayak gini yang perlu dirubah bersama. Apalagi kalau misalnya ibu hamil saja itu, saya pernah baca di buku kayak aja wajib minum tablet tambah darah 90 hari. Nah, apalagi ini anak yang anemia apalagi lebih sedikit aja males gitu ya. Udah dikasih gratis aja belum diminum. Iya, makanya ini perilaku-perilaku ini yang memang harus kita benahi bersama. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan ya memberikan contoh yang baik gitu, daripada kita ayo deh gitu ya diminum. Yang ada malah nggak mau gitu. Ya, mungkin yang bisa kita lakukan adalah mengajak mereka. Nah, mungkin sedikit cerita juga LPTP bersama Danone itu juga dulu tahun 2021 pernah punya program di Wonosobo namanya Generasi Sehat Indonesia, Kak Dede. Seperti apa itu? Sedikit cerita aja, itu memang programnya untuk remaja khususnya SMP SMA di Wonosobo, dan pada saat itu juga ada Kabupaten Boyolali dan Klaten. Saya mau ke spesifik di Wonosobo saja. Memang kegiatan itu kita mengajak remaja-remaja itu untuk menjadi duta atau konselor sebaya dengan memproduksi konten-konten edukatif soal kesehatan remaja, cegah pernikahan dini, gitu ya, cegah anemia. Nah, awalnya kita sedikit pesimis gitu ya, karena pas itu pandemi, anak-anak diminta buat konten, tapi ternyata inputnya bagus sekali gitu. Anak-anak rutin. Nah, mungkin ini yang bisa kita giatkan ya. Mungkin kita bisa gerakkan ini secara masif gitu, tapi memang harus butuh kerjasama antar pihak untuk menggerakkan remaja-remaja ini. Mungkin yang bisa menyadarkan remaja ini akhirnya ya remaja itu sendiri ya, teman-temannya itu sendiri. Betul. Mungkin itu Kak Diri. Oke. Jadi emang relatable-nya penting ya. Iya. Ketika bikin anak-anak seusianya mereka merasa dekat gitu kan, jadi bisa lebih mudah menerima juga. Lalu ada pertanyaan berikutnya, ini dari Diana di Wonosobo. Pernah dengar katanya kan stunting ini ada hubungannya dengan genetik, benar atau tidak? Nah, kalau benar, lalu solusinya gimana? Kan udah menurun secara genetik gitu. Ya, kalau ini nanti dokter ini yang menjawab, cuma saya mau ngasih Ada hubungannya dengan apa? Genetik dokter. Genetik. Ini saya mau ngasih gambaran dulu sebelum dijawab dokter Eni. Kalau karena genetik, berarti misalnya saya pendek, anak saya pasti pendek, berarti cicit saya pasti akan lebih pendek gitu ya. Betul. Nanti kalau pola pikirnya seperti itu, nanti semakin lama kita jadi dunia hobbit nanti ya. Iya, kecil semua. Makanya kemarin saya pernah baca suatu penelitian dari dokter anak. Itu ternyata anak di Indonesia yang lahir itu sebenarnya punya potensi memiliki tinggi badan yang sama dengan anak-anak yang lahir di Belanda atau dimanapun belahan dunia gitu. Oke. Jadi mungkin kalau kembali literasi yang saya baca sih memang genetik akhirnya bukan peranan penting ya. Jadi sekali lagi jangan punya mindset saya pendek, anak saya pasti pendek gitu. Nanti kok masalah teknisnya mungkin dokter Eni nih. Mari dokter, bisa menjawab. Oke. Ini memang genetik itu sering banget disalahkan sih ya, kambing hitam terbaik kayaknya ya, karena susah ditelusur gitu. Jadi sebetulnya tinggi badan itu apakah ditentukan oleh tinggi badan orang tua?
Jawabannya iya sih, tapi hanya sekitar 20%. Oke. 80% yang lain itu lebih ditentukan oleh status gizi kita. Jadi kalau misalnya kita merasa kita pendek nih, nggak usah susah-susah deh mencari pasangan yang tinggi banget gitu, nggak perlu juga sih. Kalau misalnya dapat pasangan yang ternyata nggak tinggi-tinggi banget ya nggak apa-apa, tapi yang penting status gizinya diperbaiki, maka anak kita akan bisa lebih tinggi dari kita. Buktinya nih ya, buktinya zaman dulu orang Jepang itu tinggi rata-ratanya tuh hampir sama kayak orang Indonesia ya. Oke. Tapi kalau sekarang tinggi rata-rata kita sama tinggi rata-rata orang Jepang itu jauh. Iya. Beda sama misalnya kayak 30 atau 40 tahun yang lalu gitu. Nah, itu membuktikan bahwa perubahan pola makan itu sangat-sangat penting. Nah, kalau kita lihat sekarang apakah kualitas makanan kita membaik apa enggak gitu. Dengan semakin merebaknya berbagai macam makanan yang terbuat dari ya. Iya, betul. Nah, itu kan kayaknya juga kita perlu evaluasi ya kayaknya. Oke. Lalu bagaimana kalau kita spesifik lagi ya? Kalau ke Wonosobo sendiri sebenarnya sejauh apa kondisinya sekarang gitu? Mungkin khususnya ada di desa-desa ya, karena agak sulit terjangkau gitu kan. Ya. Ini sebenarnya bisa menyambung tadi pertanyaannya Mbak Nuni tadi ya, soal obesitas tadi yang disampaikan dokter ini juga. Maksudnya kondisi apa nih? Ini kondisi terkait ini, apa nih? Di Wonosobo. Kondisi kasus stunting di stuntingnya. Wonosobo ya. Kalau di Wonosobo itu kemarin teman-teman dinas kesehatan pernah menyampaikan ke kami gitu bahwa kasusnya itu banyak anak pendek atau yang tadi kita sebut anak beresiko stunting tadi tidak didukung dengan masalah gizi kurang. Oke, beresiko stunting tidak didukung gizi malah kurang. Anak pendek kebanyakan karena gizinya normal atau yang cukup banyak itu adalah gizi lebih. Berarti kan anak pendek tapi gendut gitu ya. Oh. Nah, ini kan sebenarnya jadi tadi menyambung dokter Eni tadi gitu bahwa makanan saja banyak makan saja belum tentu sehat. Gitu. Iya, betul. Kan nutrisi yang ada di dalam makanan itu yang harus dicek gitu. Nah, itu yang dari desa-desa yang kita dampingi banyak kasus seperti itu Kak Dede. Oke. Jadi anak pendek gizi normal, anak pendek gizi lebih itu banyak. Bahkan ada kita beberapa temuan sudah anaknya pendek, sudah obesitas gitu ya. Nah, itu berarti tambah parah lagi ya dokter ya. Masalahnya tambah baru lagi tuh. Nah, itu yang terjadi kalau di Wonosobo gitu. Ya memang kembali lagi kalau misalnya kita ngomong literasi ya, dari Bapeda pernah melakukan survei, itu memang masalahnya memang di pola asuh Kak Dede. Ya mungkin yang paling simpel itu karena mungkin orang tua bekerja di ladang, akhirnya sebelum pergi ya pokoknya makan gitu ya. Nah, makannya kadang nggak dipantau gitu. Kadang bahkan nanti dokter ini bisa menyambung. Banyak orang tua itu yang punya mindset misalnya untuk anak di bawah 1 tahun pada saat pengenalan MPASI itu malah makan sayurnya lebih banyak itu malah lebih sehat gitu. Iya. Nah, padahal praktek ini yang coba kita alihkan dulu kan. Kalau pertumbuhan kan kita membutuhkan salah satunya yang paling penting protein hewaninya gitu ya, yang paling mudah dicerna. Nah, itu malah pemahaman ini yang sebenarnya kalau di masyarakat desa butuh untuk diinformasikan Kak Dede. Oke. Bahkan kayak anak yang gemuk pas bayi itu dianggap lucu dan kesuksesan orang tua merawat betul, gitu kan. Iya. Anak ginak-ginuk lucu ya. Ginak-ginuk lucu, berarti sukses ini orang tuanya. Dari dokter Eni, gimana dokter terkait hal ini di desa-desa gitu ya? Tadi sudah disampaikan sama Kak Awi juga, memang dari pola asuh ini datangnya. Gimana dok? Ya, jadi supaya anak kita itu nggak stunting sebetulnya nggak cuman butuh gizi aja loh ya, tapi kita juga butuh stimulasi supaya anak itu juga tetap banyak bergerak. Nah, kalau sekarang yang perlu kita prihatinkan ya juga kebiasaan anak-anak dengan gadget sih, itu yang perlu kita perhatikan juga. Oke. Kita agak terputus dengan ini. Terputus ya. Bagaimana Kak Awi hubungannya? Oh ya, memang kalau untuk mendukung kecerdasan anak terutama ya, untuk melihat anak itu sebenarnya sehat kan indikasi cukup banyak ya. Nggak lagi kita ngelihat anak sehat itu anak yang nggak sakit gitu. Melainkan tadi disampaikan dokter Eni ya, pertumbuhannya juga harus bagus gitu, berat badannya terhadap usianya harus sesuai, tinggi badannya juga harus normal, gizinya normal. Nah,
itu tapi hanya soal pertumbuhan. Nah di sisi yang satu lagi yang harus berjalan bersamaan ada juga soal perkembangan Kak Dede. Nah di perkembangan sendiri ya tadi butuh stimulan. Stimulan itu berarti beberapa perilaku yang harus diajarkan oleh orang tua ya. Seperti kita ngajari anak berjalan, ngajari anak berbicara. Nah itu sebenarnya mungkin yang bisa merangsang otaknya supaya bisa lebih bagus gitu. Nah soalnya juga banyak kadang kalau kita fokus ke anak stunting berarti kisahnya sedih-sedih terus. Padahal banyak sekali anak yang gizinya normal, beratnya normal, tapi sebenarnya orang tuanya malah tidak memberikan stimulan yang baik. Akhirnya mungkin secara perkembangan akan tertinggal gitu. Oke. Lalu merangkum ini semua sebenarnya bagaimana program yang tepat gitu ya untuk bisa mencegah yang harus dilakukan gitu khususnya untuk stunting gitu kan, karena mengobati gimana sih istilah yang benar, lebih baik mencegah daripada mengobati gitu ya. Iya kan. Ya. Nah, bagaimana sebenarnya yang bisa kita lakukan gitu? Oke. Yang bisa kita lakukan kalau misalnya untuk program kami kayak program Tangkas ini, jelas yang bisa kita lakukan akhirnya kita mau nggak mau harus turun hingga ke rumah-rumah untuk edukasi ke keluarga. Mungkin bukan tidak hanya sifatnya edukasi, tapi juga mendampingi gitu, karena memang kalau kita kasih penyuluhan, setelah penyuluhan langsung lupa ya masalah utangnya, ingat lagi gitu ya. Itu datang juga mungkin karena pengen apa gitu. Ya gitu ya. Nah makanya harus didampingi gitu. Dan kalau misalnya hanya pihak swasta saja tidak akan cukup, makanya tadi komunitas misalnya kader, pemerintah desa, swasta, terus misalnya ada dari pemerintahan, itu harus terjun bareng untuk tadi mendampingi, tadi ibaratnya itu nginjen itu ya keluarga-keluarga itu supaya setidaknya menghindari perilaku pola asuh yang salah. Mungkin itu yang bisa kita lakukan kalau untuk di level keluarga. Memang selain itu juga emang kolaborasi gitu ya, karena banyak banget program-program dari pemerintah atau dari pihak swasta yang memang sebenarnya sudah dilakukan gitu ya. Betul. Tapi sejauh mana itu berjalan memang masih menjadi PR bersama, khususnya untuk masyarakat itu sendiri kan, bagaimana bisa menjalankannya. Dokter ini masih bersama kami? Masih. Oke. Iya Dok, mungkin bisa ditambahkan tadi sedikit tentang bagaimana pencegahannya gitu. Kalau dari dokter, menurut profesinya gitu seperti apa? Oke, jadi memang masalah anak stunting itu masalah yang besar ya. Kalau kita ingat tuh ada satu peribahasa bahasa Inggris tuh bilang kayak gini, it takes a village to raise a child. Jadi mau ngegedein satu anak aja tuh butuh satu kampung gitu ya. Makanya memang nggak heran kalau masalah anak stunting ini nggak cuma masalah keluarganya aja, nggak cuma soal masalah kesehatan aja, tapi bahkan kalau kita lihat nih ya di faktor risiko stunting, stabilitas suatu negara itu juga akan menentukan loh apakah akan banyak anak stunting atau enggak. Jadi memang penanganan anak stunting tadi saya setuju sama Mas Awi bahwa nggak bisa cuma dari satu sisi aja, tapi butuh kerjasama, nggak cuma dari pemerintah, swasta juga harus ikut berperan serta, para LSM, terus nggak cuma orang tua tapi ya tetangganya, neneknya, kakeknya, itu semuanya juga harus turut berperan serta. Dan fokus kita tidak hanya pada pencegahan tapi juga penemuan segera gitu ya, deteksi dini, dan juga kalau ketemu ya harus segera dilakukan penanganannya. Karena kalau masalah anak stunting ini kita nggak bisa pencegahan dulu lah karena pencegahan lebih baik gitu, jangan. Tapi juga menemukan dan mengintervensi segera itu juga prioritas dalam penanganan anak stunting. Oke, yang dilihat sejauh ini kalau di Wonosobo perkembangannya sudah seperti apa, Dokter KAW? Oke, Wonosobo cukup bagus progresnya kalau kita melihat dari penimbangan serentak aja yang dilakukan oleh pemerintah yang tadi pagi juga barusan dirilis di Pendopo. Itu kalau tidak salah sekitar 14,7% yang dari awalnya kalau Riskesdas 2018 itu kita di 32%. Ya walaupun ini angka, tapi tetap saja ini menjadi kabar baik gitu bahwa memang teman-teman dari pemerintah, dari segala pihak ini memang serius untuk menggarap isu ini gitu. Ya memang, tapi kita tidak boleh terleha-leha gitu ya. Kapan itu Kepala Dinas Kesehatan Wonosobo pernah bilang bukan masalah angkanya nanti jadi kecil, tapi bagaimana mencegah terjadinya kasus-kasus yang baru akan muncul gitu. Betul. Soalnya Bu Diah juga pernah menyampaikan banyak sekali gitu ibu hamil muda ini yang kek gitu ya.
brakek, anemia gitu ya. Akhirnya sangat berpotensi menyumbang kasus-kasus stunting yang baru. Makanya benar tadi mungkin mencegah juga penting, tapi menemukan yang dokter ini sampaikan tadi, deteksi dini juga penting. Jadi harus jalan bersamaan ini. Oke, jadi sambil mengintervensi sambil mulai untuk pencegahannya juga gitu ya. Oke, keterbatasan waktu kita. Iya. Silakan mungkin dari Dokter Eni, KAW bisa menutup ya. Silakan dengan closing statement terkait obrolan kita di sore hari ini. Mungkin dari dokter dulu silakan. Oke, ingat bahwa stunting masih jadi masalah besar nih di negara kita. Jadi kita semua harus benar-benar ikut berpikir bersama, ikut melakukan tindakan bersama supaya angka stunting di negara kita itu bisa benar-benar turun dan generasi muda Indonesia ini akan benar-benar jadi sumber daya manusia yang berkualitas tingkat dunia. Oke, KAW silakan. Wah, ini berarti setiap itu ya, setiap pertemuan kita harus ada ini ya. Iya, biar merangkum. Jujur saya kalau disuruh kerangkum agak Oke. Saya tadi kembali dulu untuk yang hal dasar tadi ya, bahwa untuk orang tua jangan berkecil hati tadi yang dokter ini sampaikan, jangan baper, terutama untuk masalah anaknya misalnya dikatakan oleh kadernya pendek, tapi justru dengan informasi seperti ini orang tua harus makin waspada dan jangan terlena-lena juga, misalnya anaknya sudah normal gitu ya. Orang tua terus, sudah anak saya normal kok. Nah, padahal mungkin di belakangnya masih ada masalah yang gitu ya, yang antri gitu. Makanya kita harus jadi orang tua yang waspada gitu ya. Mungkin itu gitu ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Dokter Edi, KAW juga sore hari ini sudah membersamai bincang-bincang tangkas ya, tanggap gizi dan kesehatan anak stunting. Pastinya dari 92,1 FM Radio Pesona FM Wonosobo bekerjasama dengan LPTP Surakarta. Kami akan hadir setiap hari Selasa pukul 3 sore sampai 4 sore. Jadi boleh ditunggu ya, dan juga berpartisipasi juga di bincang-bincang tangkas. Terima kasih Dokter Eni. Sampai jumpa lagi ya. Semoga ada kesempatan buat kita ngobrol lagi. KAW juga. Ya, sama-sama Kak Dede. Selasa depan masih lagi? Harus dong. Oke, siap. Informasinya nggak boleh putus Kak Dede. Betul, harus berlanjut dan pastinya dinantikan juga karena mungkin akan ada narasumber-narasumber baru yang pastinya kompeten di bidangnya, dan kita akan tahu lebih banyak seputar bagaimana tanggap gizi dan kesehatan anak stunting. Sekali lagi, Pesona Inspira, terima kasih sudah mendengarkan bincang-bincang tangkas. Sampai jumpa di Selasa depan. Akhirnya saya Dede Andika bersama Dr. Eni dan juga KAW pamit undur diri, dan akhirnya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya. Dialog hari ini. Dialog hari ini. Terima kasih dokter. KAW, saya izin live ya. Nanti follow up belakangan. Terima kasih. Oke. Sehat. Dadah, bye-bye.